Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai gelombang cahaya pada interferensi cahaya dan dispersi cahaya. Interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah perpaduan dua atau lebih sumber cahaya sehingga menghasilkan keadaan yang lebih terang dan keadaan yang lebih gelap. Berikut merupakan lembaran material yang memiliki dua celah berbentuk persegi panjang, di mana terdapat jarak pemisah di antara sisi panjangnya. Pada sisi kiri, terdapat sebuah laser pointer sebagai sumber cahaya monokromatis. Ketika laser dinyalakan, gelombang cahaya koheren akan mengalir menuju lembaran bercelah. Gelombang cahaya kemudian melewati celah. Celah ini akan menjadi sumber cahaya baru. Jika dilihat dalam tampilan 3 dimensi, gelombangnya masih berbentuk sinus, hanya saja memiliki arah yang beragam, namun berpusat pada satu titik yang sama. Sebagai pembeda, gelombang cahaya dari atas berwarna pink dan dari celah bawah berwarna biru. Di sini kita mengetahui setiap titik di sebelah kanan celah ganda dilalui dua buah gelombang yang berbeda, sehingga titik tersebut akan menjadi superposisi. Jika sebuah layar yang sejajar dengan celah ganda diletakkan di sini, maka setiap titik di layar akan mendapatkan gelombang cahaya dengan amplitudo yang berbeda-beda. Pada cross-section hijau, gelombang yang memiliki amplitudo sebesar 2 atau sangat terang sering disebut sebagai interferensi konstruktif. Sedangkan pada cross-section oranye, gelombang yang memiliki amplitudo sebesar 0 atau tidak ada cahaya, maka sering disebut interferensi destruktif, sehingga terbentuklah gelap dan terang. Adapun hasil diperoleh dari percobaan Thomas Young pada tahun 1773 sampai 1829 yang menghubungkan lembar celah atau D pola ke N gelap atau terang dengan panjang gelombang atau lambda dapat dinyatakan dengan interferensi konstruktif atau saling menguatkan atau membuat terang, dan interferensi destruktif saling melemahkan atau membuat gelap. Interferensi konstruktif memuat persamaan D sin theta sama dengan N dikali lambda, dan interferensi destruktif memuat persamaan D sin theta sama dengan 2N plus 1 dikali lambda per 2, di mana theta sama dengan sudut simpangan antara sinar dan layar, lambda sama dengan panjang gelombang, D sama dengan jarak antar celah, N sama dengan 0 plus 1 plus 2 plus 3, itu merupakan N adalah orde terang atau gelap ke N. Contoh interferensi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika cahaya putih mengenai permukaan gelembung sabun, sebagian cahaya dipantulkan dan dari permukaan luar lapisan sabun. Sebagian cahaya lainnya menembus lapisan sabun dan dipantulkan kembali dari permukaan dalam lapisan air di dalam gelembung. Kedua sinar pantulan itu kemudian saling bertemu. Karena ketebalan lapisan gelembung sabun berbeda-beda di setiap titik, maka interferensi terjadi. Dua yaitu terbentuknya pola warna-warni di atas air dan di atas jalan. Dispersi. Dispersi cahaya adalah fenomena di mana cahaya putih terpecah menjadi spektrum warna yang berbeda saat melewati benda yang memiliki indeks bias yang berbeda tergantung pada panjang gelombangnya. Dispersi cahaya terjadi karena kecepatan cahaya dalam medium yang berbeda juga, sehingga sudut keluarnya cahaya dari medium berbeda-beda tergantung pada panjang gelombangnya. Dari prisma juga kita dapat diamati gejala dispersi cahaya. Ketika seberkas sinar datang pada prisma dengan sudut datang I, maka sinar tersebut akan meninggalkan prisma dengan sudut keluar R aksen. Besarnya sudut antara sinar yang masuk dan keluar pada prisma disebut sebagai sudut deviasi. Besarnya sudut deviasi tergantung pada besarnya sudut datang. Sudut deviasi terkecil disebut sudut deviasi minimum. Sudut deviasi terkecil disebut juga deviasi minimum terjadi jika I sama dengan R aksen sama dengan I aksen serta I aksen plus R sama dengan beta. Contoh dispersi dalam kehidupan sehari-hari yaitu terbentuknya pelangi.
Pelangi umumnya terbentuk ketika matahari muncul setelah hujan. Pada saat ini banyak tetesan air di udara. Ketika sinar matahari melewati tetesan air di atmosfer, setiap tetesan air seperti terperangkap dan membiaskan sinar matahari yang datang. Setelah sinar matahari memasuk ke air di udara, maka akan terbentuk menjadi 7 warna. Ketika menyentuh sisi lain tetesan air, maka sinar akan dipantulkan kemudian dibiaskan kembali keluar dari tetesan air tersebut. Itulah yang kita lihat sebagai pelangi. Selanjutnya yaitu untuk contoh soal yang pertama. Pada suatu percobaan interferensi celah ganda dihasilkan data seperti gambar berikut ini. Nah, maka nilai panjang gelombang yang digunakan adalah kita catat terlebih dahulu yang diketahui. Diketahui itu D. D-nya itu di sini 0,08 mm. Kita konversi menjadi meter sebesar 8 kali 10 pangkat min 5 meter. Kemudian ada Y-nya sebesar 2,5 cm. Kita konversi menjadi meter yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian L-nya sebesar 1 meter dan M-nya itu 4. Yang ditanya adalah panjang gelombang. Kita menggunakan persamaan DY per L sama dengan M dikali lambda. Maka kita pindah ruaskan karena yang dicari adalah lambda atau panjang gelombangnya. Jadi lambda sama dengan DY per ML. Kita tinggal masukin persamaannya saja yang sudah diketahui, yaitu D-nya itu 8 kali 10 pangkat min 5 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 2 per M dikali L, M-nya itu 4, L-nya itu 1. Kemudian hasilnya 5 dikali 10 pangkat min 7 meter. Contoh soal selanjutnya yaitu cahaya datang pada salah satu sisi prisma sama sisi dengan sudut datang 45 derajat. Jika indeks bias prisma akar 2, maka sudut deviasinya adalah yang diketahui yaitu N1 atau NI ya, 45 derajat, kemudian N2-nya itu akar 2. Kemudian betanya 60 derajat. Kenapa betanya 60 derajat? Karena di sini merupakan segitiga sama sisi atau menggunakan prisma yang sama sisi. Jadi setiap sudutnya merupakan 60 derajat. Yang ditanya itu sudut deviasinya. Untuk mencari sudut deviasi, kita menggunakan persamaan. Sudut deviasi sama dengan I1 ditambah R2 dikurang beta. Nah, untuk mencari ini kita memerlukan nilai dari I1 dan R2 karena belum diketahui. Nah, kita menentukan R1 terlebih dahulu untuk mencari I1. Nah, untuk mencari R1 kita menggunakan persamaan NI sin I sama dengan NR sin R, dimana NI-nya tadi atau N1-nya itu 1 nilainya, sin I-nya itu derajatnya 45 derajat sama dengan NR-nya itu akar 2 sin R. Nah, jadi 1 sin 45 derajat, sin 45 itu setengah akar 2, jadi 1 dikali setengah akar 2 sama dengan akar 2 sin R. Kemudian dipindah ruaskan, sin R sama dengan setengah. Maka nilai dari R-nya sama dengan 30 derajat. Kemudian kita menentukan nilai I2-nya. Nah, nilai I2-nya itu ditentukan dari persamaan R plus I sama dengan beta. Tadi R-nya di sini nilainya sudah kita lihat 30 derajat yang sudah kita cari. Nah, kemudian di sini kita tinggal masukin dari persamaannya. R-nya 30 derajat plus I sama dengan betanya 60 derajat. Kita pindah ruaskan, berarti I sama dengan 60 derajat dikurang 30 derajat sama dengan hasilnya 30 derajat. Maka nilai I-nya adalah 30 derajat. Kemudian kita menentukan R2. Menentukan R2 sama seperti menentukan R1, yaitu menggunakan persamaan NI sin I sama dengan R sin R. Nah, NI-nya itu akar 2, sin I-nya itu 30. Nah, sudah kita cari. Kemudian NR sin R, NR nya itu 1 sin R, sin R nya yang kita cari R2 nya.
Kita tinggal masukin saja akar 2 sin 30 derajat itu setengah sama dengan sin R. Kita pindah ruaskan, sin R sama dengan setengah akar 2. Kemudian nilai dari R-nya adalah 45 derajat. Maka untuk sudut deviasinya kita menggunakan I1 plus R2 min beta. Jadi nilainya 45 ditambah 45 dikurang 60 sama dengan 30 derajat. Berarti besar sudut deviasinya adalah 30 derajat.